Idul Adha buat semuanya senang. Potong kurban, bakar sate rame-rame. Kaya miskin semua merasakan berkah kurban di hari lebaran. Dimulai dengan puasa Arafah, hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Lebaran haji, sholat id bersama, dan berbagi hasil potong kurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita telah berada di Masjid Al-Barokah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 6 Juni 2025 Miladiah. Teriring sholawat serta salam, mari kita lipat curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya
yang insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Masyiral muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Casan dan istri serta Pak Taifur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam setiap rukun haji yang dilakukan dan kembali ke tanah air dalam keadaan berbahagia memperoleh haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk kita semua, terlebih khusus kepada seluruh donatur Masjid Al-Barokah dan para jamaah yang telah berkurban, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita dan mengijabah segala doa-doa kita. Bi barakatil ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyiral muslimin muslimat yang berbahagia, pengumuman dari panitia kurban Masjid Al-Barokah, penerimaan hewan kurban untuk sapi 0, untuk kambing sebanyak 11 ekor, kemudian sohibul kurban sebanyak 10 jamaah. Hewan kurban atau kambing dipotong di tempat pemotongan hewan Haji Miskam Kebun Pelok. Yang pertama, Hajah Garmis Mutiara Safira bin Haji Ari Safari, kambing sebanyak 1 ekor. Yang kedua, Bapak Endang Supriyadi bin Almarhum Pandi, kurban kambing sebanyak 1 ekor. Selanjutnya, hewan kurban dipotong di rumah orang tua Pak Didi atau Pak Casan. Yang pertama, Haji Kaslani, kurban kambing sebanyak 1 ekor. Yang kedua, Bapak Agung, kurban kambing sebanyak 1 ekor. Yang ketiga, Bu Elis Titin atau Ibu Oom sebanyak 1 ekor. Yang selanjutnya, Ibu Tina atau Ibu Ina, kurban kambing sebanyak 1 ekor. Selanjutnya, hewan kurban dipotong di klaster Villa Kecapi. Yang pertama, Pak Haji Kaslani, kurban kambing sebanyak 1 ekor. Yang kedua, Pak Haji Hermawan, kurban kambing 1 ekor. Yang ketiga, mantu Pak Haji Hermawan, kurban kambing 1 ekor. Yang keempat, Pak Haji Bongbong, kurban kambing sebanyak 1 ekor. Yang kelima, Bapak Haji Firdaus, kurban kambing 1 ekor. Masyiral muslimin yang berbahagia, selanjutnya laporan keuangan DKM Masjid Al-Barokah Katiasa Baru RW 01 Kalijaga Jamukti Kota Cirebon, Jumat 6 Juli 2025. Saldo uang kas Jumat sebesar Rp4.126.909. Pemasukan Jumat 30 Mei 2025, hasil kotak infak tunai sholat Jumat sebesar Rp808.000. Hasil kotak infak QRIS atau non tunai sebesar Rp84.000. Selanjutnya, pengeluaran Jumat 30 Mei 2025, transport khotib Jumat sebesar Rp250.000. Ahad 1 Juni 2025, pemberian honor marbot sebesar Rp750.000. Sehingga saldo uang kas Jumat 6 Juni 2025 sebesar Rp4.018.909. Cirebon, Jumat 6 Juni 2025, Bendahara Samsameh mengetahui Ketua DKM Haji Bek Bakhron Yesa. Adapun petugas sholat Idul Adha kali ini selaku imam dan khotib adalah Ustadz Muhammad Setiawan SH, Sekjen PD DMI Kota Cirebon, dengan tema 3 makna di balik ibadah haji. Demikian informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bungkus dan rapatkan isi sortir yang di depan yang masih kosong. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi was shahada war-rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul latiful jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad alladhi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur aw ila siratin mustaqim. Ayyuhal hadirun bihadil masjid al-barakah Qaryatina Nabiyasa Baru, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Tuhan yang mengatur alam jagat raya ini. Atas izin kudrat dan iradatnya, di pagi yang cerah ini kita bisa hadir, kita bisa kumpul melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam. 3 bulan lainnya adalah bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Dzulqa'dah. Keistimewaan bulan Dzulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan oleh umat Islam di bulan-bulan yang lainnya, yakni melaksanakan ibadah haji dan berkurban. Secara bahasa, Dzulhijjah merupakan frasa yang terdiri dari kata zul yang memiliki arti memiliki, dan al-hijjah yaitu haji. Dinamakan demikian karena hanya di bulan ke-12 dalam kalender Hijriah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima karena masuk dalam rukun atau pilar. Ibadah ini tentu bukan ibadah yang remeh. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu.
Kemampuan ini meliputi kemampuan secara fisik, ekonomi, juga keamanan. Dengan bahasa lain, ketika seseorang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia ke tanah suci, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Namun demikian, ibadah haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang. Karena betapa banyak orang muslim yang kaya raya tak kunjung menunaikan ibadah haji. Bahkan sebaliknya, betapa banyak orang yang bergaji rendah justru diberikan kemampuan untuk ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seseorang amat bergantung, amat berpengaruh terhadap seberapa kuat niat berhaji itu tumbuh pada dirinya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah haji banyak sekali ritual atau manasik yang tak sering merta bisa ditangkap alasannya secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan tiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medis. Demikian juga dengan perintah zakat yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni agar kerja tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak demikian dengan haji. Rukun kelima dalam Islam ini syarat ritual-ritual yang bisa dipahami dengan memposisikan sebagai simbol-simbol yang penuh dengan makna. Makna pertama yang bisa ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentral kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat, tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibandingkan dengan daerah yang lain. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup di dunia ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan Ka'bah sebagai Baitullah, rumahnya Allah, harus dipahami dalam makna tersebut. Bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang terletak di sudut timur laut Ka'bah. Kedudukannya yang mulia, jika orang-orang berebut menyentuh dan menciumnya, tidak boleh sampai membuat mereka menyembahnya. Anjuran
sudah menyentuh dan mencium Hajar Aswad muncul sekedar karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, "Inni a'lamu annaka hajar, la tadarru wa la tanfa'u, walau anni ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuqabbalu kama qabbaltu." Sungguh aku tahu engkau hanyalah sebuah batu, tidak mendatangkan bahaya ataupun manfaat apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna yang kedua adalah makna kemanusiaan. Pakaian ihram yang dikenakan orang-orang yang memulai haji adalah sebuah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ihram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih bagi jamaah laki-laki, bahkan harus menanggalkan semua pakaian yang berjahit dan menggantinya dengan hanya 2 helai kain saja. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi ataupun peci, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandakan kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan identitas-identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi, ketokohan, pemulung, selebritas, ulama, menteri ataupun presiden datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, ke tanah suci sebagai hamba Allah. Konsekuensi dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukan hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tingkatan ketakaruban, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak hanya pakaian-pakaian kehormatan duniawi yang dilepas, jamaah haji dari berbagai bangsa dan negara juga bersama-sama meninggalkan tempat asalnya untuk berkumpul di tempat
yang sama. Pemandangan ini lebih tampak ketika mereka sedang bersama-sama wukuf di padang Arafah. Mereka harus berdiam di lokasi yang sama, di bawah terik matahari yang sama. Ini menandakan bahwa sesungguhnya manusia siapapun itu pada akhirnya akan kembali pada Zat yang Maha Tunggal. Ibadah haji adalah gambaran manusia harus kembali ke fitrah aslinya sebagai hamba, baik ketika hidup ataupun sudah meninggal. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang ketiga adalah nampak jelas sejarah kenabian. Haji juga menjadikan momen mengenang sejarah nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting untuk kita ingat. Ritual melontar jumrah misalnya adalah jejak permusuhan Nabi Adam alaihissalam kepada setan. Kita diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat ini. Begitu juga dengan ritual sa'i, menyimpan sejarah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Ketika dia tinggal dan sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar lari yang berulang sampai 7 kali. Ini merupakan simbol kegigihan ikhtiar yang tak kenal putus asa, hingga akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang dengan memancarkan air tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka air itu kita kenal hingga sampai saat ini sebagai sumur Zam-Zam. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak mewajibkan haji setiap orang sebagaimana sholat. Kewajiban haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Untuk yang sudah ataupun sedang berhaji, penting baginya tak menyia-nyiakan kewajiban ini dengan memenuhi segala ketentuan. Haji juga makna-makna dalam segenap ritual yang dijalankan. Bagi yang belum mampu untuk ke tanah suci, cukup baginya berikhtiar semampunya dan menyerap makna haji untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haji adalah perjalanan suci, bukan wisata untuk meraih kebanggaan diri. Karena itu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang belum diberikan kemampuan menunaikan ibadah haji, tak perlu berkecil hati. Selama kita selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang prinsip tauhid, menghargai kemanusiaan, dan menjalankan ketentuan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajat kita di pagi yang cerah ini, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa berangkat ke Baitullah, Mekah Al-Mukarram dan Al-Madinatul Munawwarah
dengan sehat dan mampu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad alladhi qad hamala an-nas min ad-dhulumati ila an-nur aw ila siratil mustaqim. Ayuhal hadirun fi hadhihi al-masjid al-barakah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam dimanapun saja berada. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat keluarga, nikmat harta dan kesehatan kita. Segala puji bagimu atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Maha suci Engkau, kami tidak akan sanggup menghitung dan membatasi pujian bagimu. Keagunganmu hanyalah dapat diungkapkan dengan pujianmu kepada dirimu sendiri. Segala puji hanya bagimu dari kami, sampai Engkau ridho kepada kami, dan segala puji bagimu setelah keriduanmu. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di hari yang penuh keberkahan ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ya Allah, baik yang disadari ataupun tidak disadari ya Allah. Dari akhir balik sampai saat ini kami bermunajat di pagi yang cerah ini, yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang lurus, bimbing kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang tersesat.
Berikan kebahagiaan kepada kami yang hadir di pagi yang mulia ini, ya Allah, baik lahir maupun batin, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami meminta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wastajabna lahu ya Allah, istajib du'ana ya Allah, anil du'a, anil maqsud, anil hajat ya Allah. Bihadi soba wa najjayna minal qawmi wa kadzalika nunjil mu'minin. Hasbunallah liman wakil, hasbunallah liman wakil, hasbunallah liman wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana amrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah tahun 2025. Minal aizin wal ta'izin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu